Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di podcast Pinggir Manis, Bincang-bincang receh manusia biasa. Saya Mr. Ocan dan alhamdulillah sekarang di samping saya, di sebelah saya sudah ada seorang perempuan yang menurut saya baca sekilas CV-nya ini luar biasa sekali karena sangat menginspirasi. Pokoknya saya kira obrolan kali ini adalah daging semua, Mbak Sekar. Oh, ya. Kita langsung saja spill CV singkat yang akan disampaikan dipaparkan oleh Mbak Sekar. Silakan Mbak Sekar disapa teman-temannya. Alright, thank you so much for having me, sir. I am Anissa Sekar Kumala, but everyone calls me Sekar, and I am a student in Information Systems, 7th semester, and yeah, I'm just an ordinary student. I think that's all. That's all, oke. Saya pernah sekilas ketemu dan ngobrol Mbak Sekar ini kan Mbak Sekar itu fluent in English ya. Kalau audiens kita, penonton kita tidak heterogen sih, saya pengen podcast bahasa Inggris ya full gitu Mbak Sekar. Yeah. Cuman karena penonton kita itu kan ada yang bahasa Jawa, Indonesia, Sunda ya Mbak Sekar, dia nanti bisa mix lah. Dan sebelum Mbak Sekar hari ini juga kemarin saya podcast dengan Mutiara. Pernah dengar nggak kata Mutiara? Dia duta fisik. Kurang tahu. Nah dia itu seperti Mbak Sekar fluent in English. Luar biasa namanya. Nah dan mumpung sekarang itu saya tidak lupa Mbak Sekar, ya, saya ingin mengetahui dan membuat teman-teman penonton di luar sana itu mendapatkan pengetahuan bagaimana Mbak Sekar itu bisa ngomong bahasa Inggris segokil ini, sekeren ini. Gitu. Baik. Jadi perjalanan saya belajar dalam bahasa Inggris ini itu sebetulnya dipaksa, Bapak. Dipaksa sama ibu saya pada saat, if I'm not mistaken, when I was in elementary school kelas 4 atau kelas 5, itu ibu saya, oke, kamu masuk ya, kamu masuk ke tempat kursus bahasa Inggris. Dan pada saat itu saya menolak gitu, karena saya nggak terlalu suka. Dan ibu saya nggak tahu angin dari mana, tiba-tiba ngomong, 1 hari aja kamu masuk, kalau misalnya kamu nggak suka, you can go out. Terus saya coba gitu, tapi setelah itu di hari pertama itu, in the first day, kok saya kayak ngerasa, oh my god, I think I like it, I love it. Kayak ketika saya melihat tutor saya ngomong bahasa Inggris, kok keren ya, and I want to be keren. This is the first impression that yes. I want to be keren and how? Ya, be able to speak English. Kayak gitu. Jadi setelah itu, oke, kayaknya saya suka nih. Akhirnya nggak jadi keluar, lanjutlah sampai saya lulus di kelas SMP 7 dan 8. Jadi kursusnya itu cuma sampai kelas 7-8 saja sebenarnya. Iya, jadi itu tiap tingkatan ada Bapak. Ada yang dari apa ya, itu bahasanya beginner sampai ke advance. Kalau misalnya dari saya 4 kelas 5 itu masih saya yang beginner. Lalu kalau misalnya SMP itu saya udah di tingkatan yang advance. Where is the place, the English course? Okay, it placed in Kamal. Gitu, orang-orang Kamal di Madura. Itu namanya elite course. Jadi saya dulu di situ. Itu kebetulan the owner adalah guru bahasa Inggris saya di SMP. Exist until now, the English course? I think so. I think so. Tapi udah pindah tempat. Yeah, just move place ya. Yeah. Still in Kamal. Iya, betul. Okay. Jadi, so do you think can speak English just only by studying at English course, not at junior high school, study high school? Oh, I think
we can also learn English everywhere, guys. Kayak kita bisa belajar bahasa Inggris itu di mana aja. Not only in English, actually kita bisa belajar bahasa itu di mana aja. Tapi bedanya dengan yang saya terima di sekolah dengan yang saya di les, bedanya adalah kalau yang di les itu lebih komprehensif, lebih detail, lebih dalam seperti itu. Kalau misalnya yang di sekolah itu cuma bagian dasar, that's just only basic thing gitu. Kalau misalnya kita di course itu tertata, detail, terus juga tertata, terkonsep, mulai dari yang basic sampai kita yang ke advance. Okay. What the most favorite things the tutorial give you when you got on this course as there? Thankfully, I got such an interesting tutor pada saat itu. Beliau sangat asik, muda sekali. Jadi pada saat itu kayak yang paling saya ingat adalah beliau itu suka mengencourage his students untuk belajar more dengan cara memberikan game. Nanti yang menang itu always get a gift gitu dari beliau. Jadi kayak mulai terpacu nih untuk oke, kak saya gitu, kak saya ntar yang betul dapat gift dikasih. Jarang sekali saya menemukan tutor atau pengajar itu yang rela memberikan hal-hal yang seperti itu. Lalu juga beliau itu bikin kuis through SMS pada saat itu Bapak. Through SMS setiap muridnya itu di chat, dikirim pesan, nanti yang betul nanti dapat pulsa 5.000, 10.000. I think nggak semua tenaga pengajar seperti itu. And I was very thankful for that. Ya, menurut kamu sekarang selama di situ ada games banyak kan, 10 games kan, tutor give to students. But what do you think the really enjoy games? Really enjoy games. Gamenya itu memang tebak-tebakan. Tebak-tebakan aja Iya. sebenarnya, simple sebenarnya. Simple, tebak-tebakan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada di dalam bahasa Inggris namanya idiom. Nah itu kan tidak bisa diartikan satu persatu, betul. Ya kan? Itu kan akan aneh gitu. Nah ini guru saya itu memberikan gimana cara kita biar bisa melogikakan tiap kata itu masuk ke meaning yang tepat gitu. Jadi jadi beliau memberikan encouragement dengan cara itu. Oke, I have a gift for you, tapi kamu harus bisa memberikan arti yang masuk akal. Jadi kita mau terpacu. Saya mengasah critical thinking kita. Nah, bisa dicontohkan nggak? Masih ingat nggak seperti apa konkretnya? Oke, contoh soalnya seperti itu. Saya masih ingat sekali tentang beliau itu suka dengan idiom dan beliau itu took dari movie title. If I'm not mistaken, itu tentang Lord of the Ring. Apa arti what's the meaning of Lord of the Ring? Kalau misalnya kita artikan salah, Lord means Tuhan, of the Ring means cincin kan? Tuhan cincin Tuhan. Terus saya berpikir apa ya pemilik cincin jawabannya kayak gitu. Tuhan itu kan sesuatu yang memiliki sesuatu. Jadi Lord of the Ring, cincin Tuhan atau Tuhan cincin berarti adalah orang yang memiliki cincin. Gitu. Terus juga pada saat itu saya masih SD, arti dari milk fish masih belum tahu. Milk susu, fish ikan, susu ikan atau ikan susu, jawabannya dari ikan bandeng seperti itu. Chinese cabbage, sawi tapi dari Cina. Apa nih ya? Sawi putih seperti itu. Karena Chinese itu kan putih gitu. Jadi Chinese cabbage adalah sawi putih. Yang tadi yang menarik adalah meat fish itu. Oh, jadi ikan bandeng itu. Iya, betul. Emang itu bahasa Inggris. Saya apa ya? Oh, bandeng kan lembut ya, ikan yang lembut gitu. Jadi milk fish, terus snake fruit gitu kan. Ular buah apa ya? Oh, berarti buah yang bersisik, salah kayak gitu. Breadfruit, buah yang empuk kayak roti. Oh, berarti sukun gitu. Kayak gitu menambah vocabulary. Iya, berarti itu critical thinking banget ya. Exactly. Ya bisa contoh lah. Nah, dari bisa bahasa Inggris tersebut, apa benefit yang diperolehkan kata orang tua itu kan tidak ada yang sia-sia kalau kita mempelajari sesuatu. Ya, when we learn something that is not useless for us in the future. So what do you get from your English now? Benefit dari my English skill. I'm here.
di bibir manis. Karena kalau misalnya bisa saya bedah nih Bapak, saya dari dulu itu yang dikenal atau branding saya adalah anak yang berbahasa Inggris. Dari SD itu? Iya, dari SD. Nilai bahasa Inggris saya agak tinggi, paralel. Terus juga saya dikenal sama guru-guru karena bahasa Inggris saya. Terus saya juga pada saat saya SMP, saya udah ditawari untuk bekerja menjadi tutor. Oke. Tapi saya reject karena saya masih belum pede gitu, kayak masih kurang banget ilmunya. Terus saya di sini udah mulai berkembang lagi. Saya pertama kali saya ikut debat bahasa Inggris, terus saya menang. Jadi kayak most of isi CV saya adalah tentang bahasa Inggris, Bapak. Prestasi bahasa Inggris. Saat ini kan sekarang kan bisa bahasa Inggris ya, expert in English, in speaking ya, bukan ya. Oke. Apakah bahasa Inggris karena ini hanya menjadi alat saja dalam kehidupannya Sekar ke depan, saat ini dan ke depan ya, now until the future, apakah bisa jadi menjadi alat untuk bukan alat tadi udah alat, untuk apa ya, semacam penunjang utama, jadi bukan alat lagi. Misalnya Sekar pengen membenahi lembaga English course kayak gitu. Ya. Awalnya memang menjadi alat komunikasi, tapi semakin kesini saya jadikan investasi. Kenapa? Jadi beberapa bulan terakhir, sekitar 2 bulan nih Bapak, I've been working as English tutor. Jadi kayak I got something, I can earn money from my English skill. Dan ketika saya menceritakan hal itu kepada orang-orang sekitar saya, mereka kaget bahwa saya adalah anak teknik. Gitu. Oh iya. Kok bisa, saya kira ini anak sastra atau anak sasing atau bla bla bla, ya seperti itu. Tapi mereka shock ketika mereka tahu bahwa saya adalah anak teknik seperti itu. Dan itu menurut saya adalah suatu apa ya, prestige buat saya. Oh iya, jelas. Tidak semua memiliki kemampuan seperti itu. Jadi kayak saya benar-benar maximize my skill in English itu di lingkungan saya, di teknik, karena tidak semuanya bisa seperti itu. Jadi bagaimana saya maximize itu, saya ikut ini dan itu. Jadi kayak kayak mereka tahu branding saya. Itulah pentingnya personal branding. Saat ini Sekar prodi apa jurusan? Sistem informasi. Sistem informasi semester 7. Betul. Berarti ini KKN ini hari Jumat ini Iya, berangkat ini. Persiapan udah matang ini. Masih belum packing, tapi sudah ada listnya. Kelompok berapa? Saya kelompok 43. Kelompok 43. Saya kelompok 16, 39 dan 40 ya. Nah, tadi menyinggung KKN lah sekalian ini ya. What's your opinion about the university like UTM, the how about do the KKN thematic? What the benefit to students of university? Alright, I think it gives me a lot of things. Kayak it can broaden my perspective of something gitu. Saya akan ditempatkan di village. Gitu. Salah satu village? Desa Aing Tong-Tong di Sumeneb. Aing Tong-Tong? Iya. The unique name saya. Iya, Aing Tong-Tong itu merupakan desa yang memiliki empu keris terbesar di atau terbanyak di dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Sumeneb itu kan dikenal sebagai kota keris. Itu karena desa tersebut. Jadi di desa itu mata pencariannya adalah sebagai empu keris. Gitu. Jadi benefitnya yang saya dapat adalah karena kalau dari background saya, Bapak, sistem informasi, bagaimana cara nanti saya bisa mengembangkan potensial tersebut dalam ranah digital entrepreneur. Gitu. Digital entrepreneur. Ya, karena bidang saya di teknik dan saya juga di sistem informasi tentang bisnis seperti itu. Jadi bagaimana saya mengcombine bisnis dan teknologi at the same time buat mereka. Karena setelah saya survei ternyata di sana itu masih menggunakan Facebook dan cuma dari mulut ke mulut, jadi kayak kurang berkembang. Nah, disitulah benefit sebagai mahasiswa digunakan gitu untuk mengembangkan desa tersebut. Namanya kan pengabdian masyarakat seperti itu. Namun apabila saya dilinearkan ke passion saya dalam bidang bahasa Inggris, desa Aing itu juga merupakan desa pariwisata. Kalau misalnya saya tidak salah, pernah masuk ADWI di Indonesia atau di dunia gitu yang ke-50 sebagai desa wisata
oke atau seperti itu. Jadi apabila ada turis, saya bisa untuk mengadakan sosialisasi bagaimana pentingnya bahasa Inggris di masyarakat. Jadi bagaimana cara mereka welcoming the tourist atau the visitor. Tadi saya terbesit gini sekarang. Kamu kan anaknya sistem informasi dan mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu sekarang potret anak SI bisa bahasa Inggris. Nah, bagaimana kamu bersikap ketika di circle kamu yang menurut saya pribadi kamu ini udah di atasnya mereka secara skill, kompetensi, bakat pro lah bisa dikatakan bahasa kerennya sekarang itu lah. Bagaimana menempatkan diri kamu biar kamu itu tidak merasa arrogant, tapi bersikap down to earth, gitu. Ya. Bukan saya kufur nikmat, tapi saya selalu merasa kurang. Jadi bagaimana caranya biar kita down to earth, selalu merasa kurang aja. Kayak ada yang lebih oke daripada saya, ada yang lebih jago daripada saya, ada yang lebih pintar, lebih cantik, lebih wah gitu dari saya. Dan saya sebenarnya sama aja seperti mereka. Cuma bedanya adalah saya lebih tahu dulu. Jadi kayak saya bisa belajar dari mereka, begitupun sebaliknya. Karena setiap tempat, setiap orang, setiap masa itu bisa dipelajari. Menurut saya. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kita kembali ke desa Aipangpang itu. Ya. Tadi Sekar mengungkapkan hanya secara singkat saja, ya akan melakukan proker apa. Bisa kali dibocorkan lebih ada dagingnya gitu loh, prokernya tersebut yang akan dilaksanakan oleh Sekar. Tadi kan sekilas saja tuh. Waduh. Dijambek nih. Oke, kalau misalnya direncanakan sama prodi saya akan melakukan digital marketing. Jadi saya akan maximize, saya akan social media, Pak. Social media, jadi bagaimana cara nanti saya buatkan social media untuk desa tersebut, gitu. Lalu saya istilahnya nge-boost di social media terkait potensi yang di desa tersebut mempunyai. Jadi saya akan bikin konten. Gitu. Akan saya kontenin apa aja yang akan saya kontenin, baik di Reels or di TikTok atau di mana-mana. Karena menurut saya selain Facebook itu ada social media yang engagementnya it's better. Instagram dan TikTok gitu. Even Bapak pengguna TikTok. Saya pernah membaca atau melihat di YouTube bahwa engagement TikTok itu sangat luar biasa. Bagaimana bisa tahu, misalnya gini, followers yang memiliki orang atau TikToker yang memiliki sedikit followers itu bisa aja videonya FYP. Meaning bahwa itu engagementnya sangat luar biasa. Gitu. Tidak perlu followers yang banyak, tapi video dia itu sudah tersebar kemana-mana. Bentar, saya potong dulu, maaf. Mumpung saya ingat. Yang dinamakan FYP itu sebenarnya itu view-nya berapa sih? Minimal berapa menurut Sekar? Lebih dari followers, biasanya 1000-an ke atas atau biasanya kayak gini 100.000 atau pokoknya meledak gitu Pak. Meledak biasanya tidak jumlahnya itu bisa daripada viewers biasanya. Misalnya viewersnya biasanya itu maksimal 300 lah. Ini bisa sampai 1000, bisa 2000, 20.000. Itu FYP. Saya baru pernah 1000 doang. Nah dari saya kan tadi kan itu ada proker itu. Berarti kan Sekar itu harus mempelajari dong, ya kan, skill lebih dalam tentang digital marketing dari sosmed, TikTok, IG ya, lebih dominannya ya. Sejauh mana Sekar itu mengetahui fungsi-fungsi peran-peran TikTok dan IG? Kayak tadi misalnya IG itu ada postingan, ada reels, ya, ada story, ya. Nah, tolong kasih ke saya ilmunya tentang itu semua Sekar. Sejauh mana menjanjikan seperti itu Pak? Sebenarnya setiap platform itu sudah ada viewersnya masing-masing, sudah ada target marketnya. Kalau misalnya kita lihat nih, apa yang kita jual terlebih dahulu, targetnya itu siapa? Misal nih Bapak, kita menjual daster. Tidak mungkin kita atau jarang sekali kita menemukan daster itu dipromokan di dalam reels Instagram.
Tapi lebih sering itu di TikTok ataupun di Facebook karena penggunanya itu rentang umurnya lebih banyak gitu. Yang cocok akan misalnya ibu-ibu itu lebih cocok di Facebook misalnya, penggunanya lebih banyak di Facebook dibandingkan di Instagram. Itu jadi kita harus tahu apa ya target marketnya siapa gitu. Lalu juga setelah kita tahu bagaimana cara kita melakukan strategi. Misalnya sekarang lagi happening, orang itu akan apa ya Bapak? Kalau misalnya di Facebook itu kan hanya merupakan postingan dan ketikan. Iya, betul. Kalau misalnya sekarang orang-orang itu akan jauh lebih suka atau lebih tertarik apabila melihat video, bukan YouTube, karena YouTube itu akan terlalu lama. Gitu. Jadi hadirlah yang namanya Reels dan TikTok, video singkat. Bisa saja kita mereview ataupun mempromosikan dengan cara yang lain tapi singkat. Jadi orang itu tidak akan bosan gitu. Habis itu ada biasanya di TikTok itu akan ada landing page-nya. Landing page itu bisa ditaruh, ya bisa ditaruh tuh kalau misal di TikTok itu ada kotak kuning. Kotak kuning. Yang buat kita check out, ada barangnya di situ. Nah itu nanti akan di landing page kan, misalnya kita bayarnya pakai apa, e-wallet ataupun yang COD gitu. Jadi itu saya pernah belajar itu di semester berapa ya? Semester 5 ya, digital partnership namanya. Jadi saya belajar tentang itu ya, semoga nanti bisa saya implementasikan kurang lebihnya yang saya dapat selama saya berkuliah itu, jadi bisa implementasikan ke dalam tersebut. Kok bisa sekeren itu ya sistem informasi ya, jurusan sistem informasi? Iya betul Bapak, saya bangga sekali menjadi mahasiswa sistem informasi. Kenapa? Sistem informasi itu teknologi gabungan dari industri, informatika, lalu juga kami ada gabungan dari dunia bisnis, FEB, digital. Iya, jadi kalau biasa saya ngomong atau berbicara sama anak FEB, kamu udah dapat materi ini belum? Kamu juga dapat ya? Iya, gitu. Jadi kayak combination between technology and also business. Sometimes ada juga kami belajar tentang manajemen organisasi. Nah itu fisik ya Bapak ya. Manajemen organisasi itu ada bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertindak sebagai leader atau bos, gitu. Public speaking juga ada. Ini baru sebentar aja udah jadi semua ini sampai sekarang ini ya. Nah tadi menarik sistem informasi. Sekarang mumpung saya ingat dan saya ingin Sekar itu sampaikan kepada rekan-rekan kelas 9 yang ini kan menjelang maba ini kan ya. Lagi pada bingung nih siswa kelas 12 ini ya, memilih jurusan apa, kampus apa. Ya bisalah kita promosikan lah sekalian. SI UTM. Jadi buat teman-teman nih yang suka dunia teknologi, yang suka coding, yang suka bahasa pemrograman, yang suka something yang berbau digital, digitalization, saya sangat merekomendasikan SI ini karena tidak hanya kalian belajar tentang sesuatu digital, tapi bagaimana cara kalian mengarrange atau mengkombinasikan itu dengan ilmu-ilmu lainnya. Saya juga belajar digital forensik, lagi hangat nih terkait masalahnya lagi. Kemarin saya juga melihat persidangannya bahwa ada ahli digital forensik, sebenarnya kayak keren banget, kan? Iya, nonton. Oke, lanjut. Terus kalau misalnya kalian pengen lebih, jadi kayak S ini adalah gabungan beberapa cabang ilmu. Kita belajar hukum, kita belajar tentang juga bisnis, kita juga belajar manajemen, ilmu komunikasi, dan juga di teknik itu sendiri, baik itu kami bikin website, aplikasi, juga tentang digital partnership. Karena apabila kita mengingat Bapak, sekarang ini pertumbuhan teknologi dan bisnis itu pesat. Betul. Mangsa pasar Eropa itu juga besar, dan apa-apa sekarang shipping itu udah nggak pakai cara konvensional, itu juga udah menggunakan cara digital. Jadi apa sih prodi apa yang balik semua ya di SI. Di sistem informasi. Tadi menarik sekali itu saya about coding coding. Belajar coding ya di SI ya. Betul. Nah saya pengen menggali opini persepsi di Sekar terkait coding. Terus saya tidak mumpuni Bapak. Aduh. Belajar coding itu engagement dengan kehidupan sehari-hari itu ada nggak relate-nya tuh? Ada. Iya.
kita dilatih critical thinking teman-teman. Jadi bagaimana kita berpikir kritis terhadap sesuatu, lalu juga kita problem solving. Kadang dalam mengcoding itu salah koma, titik koma, baru itu bisa error Bapak. Dan itu butuh sekali untuk programmer itu butuh waktu gitu untuk menemukan kesalahan itu. Padahal cuma setitik atau setitik koma doang. Berarti kan itu kayak kita disuruh untuk problem solving dengan tepat, lalu juga kita mikir apa yang salah. Itu bisa diimplementasikan atau direlatekan ke dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bersosialisasi seperti itu. Apa yang salah sama diri kita, contohnya kayak gitu. Apa sih yang harus kita perbuat atau kita bagaimana cara men-solve hal itu? Komprehensif mungkin berarti ya. Ya betul. Dari berbagai sudut pandang ya. Karena itu kan bahasa mesin Bapak. Jadi ada yang paham bahasa mesin, beda seperti bahasa manusia. Bahasa mesin ya A dapat A, sama satu minus 2. Oke. Nah, ini terkait masih anak teknik nih ya. Pokoknya semalam itu saya habis meet up dengan KKN 40, kebanyakan anak SI. Mungkin kenal dengan Alfian Mahendra. Iya, cowok. Terus Fanny. Ya. Ya, terus yang lagi yang SI ya. Banyak lah pokoknya. Nah, sekilas bukan sekilas lagi sih, dari dulu ya zamannya saya kuliah juga, anak teknik itu dikenal dengan mahasiswa yang acak adul. Iya betul. Nah, apakah itu berlaku untuk cowok saja dan juga untuk cewek? Acak adul, ambur-ambur, nggak karuan gitu loh tampilannya. Ya. Sebenarnya itu tidak hanya dikaitkan dengan anak teknik Bapak. Kayak setiap mahasiswa yang pusing sama tugasnya pasti mau prodi atau fakultas apa aja juga bakalan cekadul gitu kan. Tapi yang paling terkenal emang di teknik karena mungkin kurang tidur. Bahkan kami jarang mandi Bapak. Jarang mandi. Iya karena tugas. Tapi kan udah mandi dong. Kan balik lagi itu tergantung ke tiap individu masing-masing. Tapi doesn't mean kalau misalnya anak teknik itu buruk gitu ya, stigma buruk. Tidak gitu. Jadi cobalah lebih mengenal kami gitu anak teknik. Dan hal ini juga menarik Bapak. Hal ini menginfluence one of my ambition sebagai anak teknik. Dulu pada saat saya kelas 12 kan kamu mau teknik, teknik nanti kan bakalan cekadul pakaiannya seperti itu, jarang mandi, bla 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 bla. Pokoknya kayak istilahnya kurang keurus gitu ya. Tapi di situ saya mulai terpacu nih. Saya kuliah di teknik itu harus apa ya istilahnya, jadi ikonik. Gitu. Role model. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi bisa kayak saya pengen menghempas itu stigma bahwa orang yang berkuliah di jurusan atau fakultas teknik itu kurang fashionable